kaget ya? Pegang. Supaya kuat jantungmu. Mereka terkaget-kaget karena suara Yuyu mengagetkan mereka. Kalau mulai kecil sendiri, kasihan mereka jangan. Nanti mereka jantung kecil sedikit guys. Karena volume kadang-kadang bisa tinggi. Kasihan mereka. Oma juga belum. Paulus berkata di 1 Korintus 12 ayat 9, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Paulus mengerti hidupnya ini yang ditebus oleh darah Yesus itu karena sebuah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tapi persoalannya, apakah kalian hari ini menjadi anak Tuhan dan mengenal Kristus dan menerima yang namanya karya keselamatan Kristus di atas kayu salib? Pernahkah kalian terbersit dalam pikiranmu engkau mengucap syukur karena ada Yesus yang mati di atas kayu salib, maka oleh karena jalan itulah engkau diselamatkan? Pernahkah engkau berpikir dan terpikir bahwa hidupmu yang sia-sia kalau bukan karena Kristus yang mati di atas kayu salib? Apapun yang engkau kerjakan di muka bumi ini ujungnya akan berujung ke neraka. Tidak ada satupun yang mendapatkan penebusan. Itu sebabnya Paulus mengerti karena ada Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Dia berkata, aku yang tadinya bejat, karena Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu sebabnya aku beroleh penebusan dosa dan mendapatkan hidup. Paulus berkata, kalau nanti satu hari kelak aku pergi pulang, pekerjaanku dan apapun yang aku kerjakan di muka bumi ini sudah selesai, maka aku tahu ada upah yang besar di surga menantikan aku. Adik-adik, kalian mungkin ada 1-2 orang yang mengalami sebuah tekanan dan cobaan dari anggota, dari latar belakang keluargamu atau apapun, saya nggak tahu. Tapi itu baru sebagian jalan yang kalian jalani. Baru sekitar 15-20 tahun umur yang kalian jalani. Yang kalian kadang-kadang berkata, aduh hidup ini kok susah amat ya. Hidup bisa kita buat susah, bisa kita jalani dengan susah, dengan berkeluh kesah. Atau hidup ini kita bisa jalani dengan mengucap syukur kalau kita punya Tuhan. Amin. Kalau kita tidak punya Tuhan, kesulitan apapun, terlambat membayar semesteran pun, kita bisa berkata, aduh gua mau ditagih terus sama dosen, ini sebelum semesteran belum nggak bisa ikut ujian dan lain sebagainya. Kita bisa berkata, aduh gua malu. Tapi pernahkah kalian bertanya dan berdoa, Tuhan, aku butuh untuk bayar semesteran? Pernahkah kalian bertanya kepada orang tua, Ma, Pa, aku butuh bayar semesteran, kenapa belum ada uang? Kita taunya cuma nuntut ke orang tua, kita cuma taunya nggak mau tahu caranya gimana, yang penting ada uang. Tapi pernahkah kalian berdoa dan kalian masuk ke kamarmu dan kalian berlutut dan kalian berdoa dan minta, Tuhan, aku butuh. Pernahkah kalian kalau kalian lagi butuh uang, jangan hanya menuntut ke orang tuamu, tapi pernahkah kalian berdoa kepada nama Yesus itu? Halo, kalian orang Kristen kan? Kalian berdoa di dalam nama Yesus kan? Kalian berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan? Kalian kalau makan berdoa bukan? Tidur berdoa enggak? Enggak, ada kebablas. Tapi pernahkah kalian dalam kesulitan, kalian lagi butuh uang, pernahkah kalian berdoa minta, Tuhan aku minta berkat? Enggak pernah. Yang kalian minta siapa? Ke orang tua, ke saudara. Kalau yang punya orang tua, kalau yang punya saudara. Kalau yang nggak punya orang tua, yang nggak punya saudara, minta sama siapa? Saudara yang bertanggung jawab. Kenapa kalian tidak pernah berdoa? Kenapa kalian tidak pernah berdoa di dalam nama Yesus? Nggak pernah digenapi
Tapi persoalannya jangan cuma aneh. Pernahkah kalian berpikir kenapa aku gak berdoa? Bukankah Alkitab berkata, mintalah segala sesuatu yang engkau butuhkan, maka Tuhan akan melimpahkan itu dalam hidupmu. Ataukah Tuhan cuma hanya mendengar doa dari orang tuamu saja? Halo, maaf, sekali lagi saya mau bebaskan roh untuk bekerja. Saya tidak akan memperlakukan kalian sebagai anak remaja yang tidak tahu apa-apa. Justru karena kalian tidak pernah belajar dan kalian tidak pernah mau mengenal siapa Tuhan, sehingga kalian tidak tahu dan tidak pernah mengalami keajaiban demi keajaiban. Sekalipun mungkin kalian tinggal di sebuah kota dan desa yang terpelosok, Lok Sado nggak terpelosok loh. Tapi persoalannya tidak ada keinginan dan kerinduan untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yang membuat iman kalian mati dari sejak muda. Saya tidak heran kenapa tidak ada orang-orang Kristen yang punya iman yang membakar di tempat ini, yang membawa lawatan dan kegerakan. Saya tidak heran kalau melihat anak-anak muda yang ada sekarang ini dengan kondisi yang seperti ini. Saya mempertanyakan, orang tua, keteladanan apa yang kau wariskan buat anak-anak muda ini? Kalau sampai mereka tidak punya kekuatan untuk berdoa, minta berkat, untuk berdoa, untuk setiap pergumulan mereka nggak pernah berdoa apa yang kalian ajarkan. Halo, apa yang kalian wariskan buat anak-anak kalian? Keteladanan apa? Iman keajaiban apa? Kemustahilan apa yang kalian wariskan buat anak-anak generasi yang sekarang ini? Izinkan ibu cerita sekali lagi. Habis itu ibu close. Latar belakang keluarga ibu bukan orang Kristen dari lahir, bukan. Pedagang warung kopi yang sederhana. Ibu kuliah komputer sampai D3, S1 tapi nggak lulus, drop out. Untuk kuliah pun ibu harus bekerja membayar uang kuliah. Pagi dari jam 8 sampai jam 5, jam setengah 6 sore gawe karyawan. Setiap bulan dapat uang gajian, harus dipotong dan bayar uang yang namanya kuliah per minggu bayar. Karena tidak sanggup bayar semesteran, makanya dipotong jadi bayarnya per minggu, dicicil. Belajar kuliah belajarnya komputer akuntansi. Cuma sampai D3 nggak keluar yang namanya sertifikat S1, nggak keluar. Karena waktu itu ibu sudah dapat yang namanya lamaran pekerjaan di sebuah perusahaan besar, dan itu terpincut dengan gaji yang besar. Karena waktu itu tidak pernah terima gaji besar dan diberikan tanggung jawab dan dikasih gaji yang besar, akhirnya tidak konsentrasi, nggak fokus, S1 nggak kelar. Di tengah jalan cuma berhasil sampai di D3 tahun yang ketiga. Yang tadinya sibuk pelayanan dari sejak usia 10 tahun, 12 tahun, sudah jadi guru sekolah minggu, naik sepeda sampai berpuluh-puluh kilometer cuma hanya melayani satu gereja yang kecil, yang tanahnya, yang lantainya aja cuma tanah biasa, nggak pakai papan, nggak pakai keramik, cuma tanah yang keras. Pelayanan ibu apa? Main drama kalau setiap kali Desember Natal.
saya lupa ke gereja. Sampai umur sekitar 30 tahun saya lupa ada Tuhan. Saya cuma hanya datang ke gereja setahun sekali kalau pas lagi Natal. Dan sekian tahun itu berlalu. Lambat laun gaya hidup berubah. Gaya hidup berubah seperti artis kondang. Gaya semua berubah. Cara ngomong semua berubah, bro. Semua berubah. Yang dulunya teriak-teriak aku cinta Yesus, sekarang enggak lagi cinta Yesus. Kalau saya mau jujur, aku cinta dunia. Karena itu gairah saya, karena itu mimpi saya. Sekian tahun yang lalu, orang-orang tiap kali para wanita-wanita kalau ke nightclub, kalau ke bar dan segala macam, mereka minta ditraktir. Saya nggak pernah ditraktir, saya yang mentraktir. Serius. Di tahun 90-an, bukan wanita yang dipanggil, saya yang panggil pria buka meja. Maaf. Hidup babak belur. Dan satu ketika saya ketemu Tuhan di tengah-tengah hingar-bingarnya musik dunia. Hari itu tiba-tiba Tuhan ketemu saya di toilet. Toilet dari mana? Nightclub. Tuhan gak ketemu saya di gereja. Tuhan ketemu saya di nightclub. Dan saya tidak pernah mabuk. Saya hanya sekedar minum alkohol, stop. Gak pernah sampai mabuk. Dan hari itu saya mau masuk toilet, saya tahu ada seseorang yang ngikutin. Saya berpikir setan. Karena bulu kuduk saya sempat berdiri. Waktu tiba-tiba saya masuk ke toilet, saya langsung balik badan. Tiba-tiba saya dengar suara itu berkata, kenapa kamu ada di sini? Dan saya tahu itu bukan setan. Karena saya kenalin suara yang berbicara, yang pernah berbicara kepada saya usia 12 tahun, usia 17 tahun, saya kenalin itu suara. Sama seperti Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Hal yang sama pun saya bertanya. Suara yang sama yang bertanya, kenapa kamu ada di sini? Saya balik bertanya, Tuhan, apakah itu engkau? Karena saya sempat takut, karena saya berpikir itu suara setan. Dan hari itu dengan pertanyaan saya yang saya berkata, apakah itu engkau, Tuhan? Dan saya jatuh, duduk di toilet. Dan saya nangis, saya tahu itu hadirat Tuhan. Yang hari itu dia menjamah saya. Saya mabuk dengan semua gaji besar. Saya mabuk dengan karir. Saya mabuk dengan yang ditawarkan oleh dunia. Saya mabuk. Saya mau berkata saya cukup sangat amat mabuk. Bukan karena alkohol. Dan hari itu saya nangis, tiba-tiba ada hadirat Tuhan yang menusuk di dalam manusia batinnya saya. Ada sebuah tangisan yang membuat saya begitu menyesal. Tiba-tiba saya merasakan ada sebuah kekosongan yang begitu rupa. Tiba-tiba di dalam hati saya berteriak, apa yang engkau cari dari tempat ini? Dan apa yang kamu dapat di tempat ini? Dan Tuhan berkata, lihat hidupmu. Dan itu saya nangis sampai meratap meraung di toilet jam 3 pagi. Nggak ada orang yang menginjili saya, nggak ada orang yud anak-anak muda di kota Jakarta yang berkata, yuk Cik ke gereja, yuk Mbak, yuk Kak, yuk Sus yang datang ke gereja. Nggak ada.
saya ketemu dia secara pribadi. Di tengah-tengah puncak suksesnya karir saya. Zaman itu seingat saya, Nika Ardila lagi di puncak-puncak karirnya, lagi terkenalnya tahun 90-an. Tahu ya Nika Ardila? Nggak tahu, dia sudah muasabah. Dan nggak perlu tahu, nggak perlu tahu. Itu bukan siapa-siapa, dia pun sudah nggak ada. Karena kita punya usia mirip-mirip seusia begitu. Puncak dia naik karirnya, itu juga puncak saya naik karir. Tapi juga puncak di mana dia menghadapi sebuah kehidupan yang sangat glamor. Hidup saya pun jauh dari Tuhan. Tapi sebuah kasih dan anugerah. Nika Ardila berujung pada kecelakaan yang ujungnya merenggut nyawanya. Tapi aku ketemu Tuhan dan aku berbalik. Siapa yang menentukan jalan hidup kita? Tuhan. Saya bisa berujung sama seperti Nika Ardila, kecelakaan dan juga hilang nyawa, bisa, sangat bisa. Karena teman-teman pergaulannya adalah juga teman-teman yang biasa saya traktir. Saya nggak pernah ceritakan hal ini di tempat lain. Baru hari ini saya cerita. Sore hari ini ibu cuma mau bilang, kalau engkau pernah mengalami sebuah kenakalan di dalam hidupmu yang engkau tahu dan tahu, izinkan engkau berbalik ke Tuhan. Karena kita tidak berkuasa menentukan jalan hidup kita. Saya pun tidak berkuasa untuk menentukan jalan hidup saya. Hari itu saya bisa berujung pada maut, atau saya bisa berujung karena ketemu dengan Tuhan. Dan akhirnya aku berbalik dan ditangkap oleh Tuhan, masuk dalam kasih karunia-Nya. Sekalipun harus melewati proses yang begitu panjang, yang ujungnya Tuhan habiskan semua yang saya bangun, karir yang saya bangun, semua uang yang saya dapat banyak, dan ujungnya habis karena ditipu oleh seseorang oknum. Dan hari itu betul-betul habis, nggak punya apa-apa. Tapi sebelumnya saya sudah ketemu dengan Tuhan. Saya bisa beli apartemen, saya bisa beli apapun yang kalian suka, yang kalian mau, yang kalian impikan. Hari itu saya berada di titik itu. Tapi kamu mau tahu, kalian mau tahu, jujur, hari itu di puncak yang aku dapat, yang orang berkata, gila lu Ci, lu udah di puncak, lu kok bisa tiba-tiba toh dan jatuh dalam seketika. Banyak orang yang ngerti why. Dan beberapa teman-teman dekat mulai mendekati dan bertanya, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kenapa tiba-tiba kamu berbalik ke pelayanan dan sekarang kamu gak punya apa-apa? Ini gak punya, itu gak punya. Saya berkata, memang itu semua mungkin aku gak punya. Tapi aku punya hidup di dalam Kristus, yang sampai hari ini membawa saya keliling ke bangsa-bangsa dan negara, dan 34 provinsi sampai ke pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok yang orang lain gak mau datang. Tapi saya berkata, kasih tahu yang orang lain gak mau datang, aku mau datang. Karena aku temukan hidup, karena aku temukan Tuhan yang memberikan aku hidup dan makna kehidupan itu yang sesungguhnya. Karena aku sudah punya pengalaman waktu aku kejar dunia dan memperoleh dunia, tapi aku kehilangan kekosongan di dalam jiwaku. Dunia tidak bisa memberi arti hidup yang sesungguhnya. Kita mungkin akan dapatkan popularitas, kita mungkin akan dapatkan kekayaan, kita mungkin akan dapatkan kenyamanan hidup yang dicari oleh orang dunia, tapi kita tidak akan dapatkan hidup damai sejahtera dan hidup yang sesungguhnya. Adik-adik, kalian berada di sebuah usia penentu hidup kalian ada di sekarang. Tetapkan hatimu
engkau sudah ribuan kali berdoa dan doamu tidak dijawab. Tapi aku mau pastikan hari ini ada Yesus yang hidup. Karena aku alami dia. Nggak ada orang yang datang menginjili saya dan berkata ini dosa, ini salah, ini nggak boleh. Tapi dia datang ketemu saya di kiri. Dan dia roh yang sama yang bertanya, ngapain kamu di sini? Dan aku jawab membalas, Tuhan, apakah itu engkau? Kalau hari itu Tuhan tidak ketemui saya yakin dan percaya hari itu saya akan narkoba. Hari itu saya akan kecelakaan. Dan hari itu saya pasti mati. Waktu saya mendengar suara Tuhan yang jam 3 pagi dan sampai jam 5 pagi saya keluar dari nightclub itu. Dan keesokan paginya jam 10 pagi saya mendapatkan berita Nika Ardila kecelakaan dan mati. Ini fakta. Ini fakta. Saya gak peduli sesulit apapun hidupmu hari-hari ini. Tapi izinkan saya cuma berkata, jangan pernah biarkan sia-siakan umurmu yang belasan tahun ini. Justru karena umurmu masih panjang, jalan hidupmu masih panjang, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh dengan segenap hati. Sekalipun tidak ada alasan buatmu untuk kejar Tuhan dan mengenal Tuhan. Enggak peduli orang tuamu tidak memberikan keteladanan, tidak mengajarkan kamu untuk cara yang takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Kejar Tuhan. Karena masa depanmu tidak ditentukan sekedar ditentukan oleh orang tuamu, tetapi masa depanmu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menjamin masa depanmu kalau engkau kejar dan engkau cari Tuhan di saat seperti sekarang ini. Percaya, Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk masa depanmu di sekarang ini maupun di beberapa tahun yang akan datang. Hal yang sama, Raja Daud berdoa buat Salomo anaknya. Raja Daud berkata, aku berdoa kiranya kasih dan anugerah Tuhan diberikan kepadamu. Roh takut dan cinta akan Tuhan itu dikalungkan pada lehermu. Anak-anak muda, kalungkan itu. Jangan kalungkan yang I love you, sarangnya, opa apa oma. Percayalah, ibu juga suka drakor. Serius. Dulu setiap liburan akhir tahun selalu ke Korea. Bukan ketemu opa, bukan. Cuma nginep di hotel, makan jajanan di Korea street food. Cuma zaman itu belum lagi tidak ada, belum booming vlog. Jadi tidak ada rekam jejak digitalnya. Cuma 3 hari, 5 hari, karena liburnya cuma 1 minggu. Habis itu pulang. Puluhan juta bayar cuma buat begituan doang. Kalau kalian, ya gue nggak kayak begitu sih, enggak. Tapi saya suka dengan produknya Korea, kosmetiknya Korea, semua produknya Korea, makanannya Korea, ya enak. Kalian kan belum pernah ngerasain. Kalau gue agak mules gue ngeliat makanannya. Buat kalian jangan kejar itunya. Sekali waktu kamu kejar, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau impikan, itu nanti akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dan kebenaran. Jangan kejar dan jangan cari dunia.
kalian kok bisa kerja sampai mati-matian begitu? Orang ngantri gara-gara promo makanan BTS di McDonald. Udah bayarnya mahal, kagak enak. Iya. Sampai ngantri kemana-mana. Saya bilang, ini BTS apa sih? Perumahan baru kah? Atau perumahan yang sangat-sangat sederhana? BTS Bekasi Trade Center, oh bukan. Itu kan buat kalian, itu loh kak, itu loh bu. Sekarang bisa ngomong begitu sekarang. Dulu nggak bisa. Dulu. Sekarang setelah Tuhan pulihkan, Tuhan berkata, kamu cari apa sih? Sekarang saya baru bisa melihat apa yang diidolakan oleh kalian di usia-usia kalian. Kalian tuh nggak tahu, itu cuma pupuran. Tahu pupuran? Itu topeng toh. Kalau mereka sudah pulang ke rumah, mereka sudah cuci muka, sudah pakai kapas bersih-bersih. Ya ampun jeleknya, haleluya, enak banget. Kalau melihat artis yang sesungguhnya pada saat dia lagi bangun tidur, lu foto dah, lu foto. Itu realnya tanpa filter. Lalu foto dia. Jangan lihat mereka di IG, di Facebook, apalagi kalau yang flexing, nih gue baru beli pesawat baru, matanya masih penjara. Jangan cari yang gitu. Saya bisa akan sangat mudah terjebak dengan gaya hidup seperti itu kalau tetap ada di dunia dan mengejar semua kenikmatan yang ada di dunia. Karena semua yang di dunia itu seperti seolah-olah sesuatu yang sangat menggiurkan. Setelah aku keluar dari lingkungan seperti itu, baru aku bisa lihat Tuhan kasih kacamata yang baru. Tuhan menjijikannya. Yang mereka makan itu semua permainan iblis yang sangat menjijikan. Hari ini saya baru menemukan Tuhan yang sesungguhnya di tengah-tengah perjalanan yang pelosok banget. Saya tanya, Pak Anto, berapa jam lagi? Enggak lama kok Bu, paling 2 jam. Saya lihat ini udah 2 jam lebih, nggak nyampe. Pak Anto, berapa lama ya lagi? Sebentar lagi Bu, Pak Mati sudah telepon nih. Akhirnya saya menemukan dengan jalan yang berkelok-kelok, dengan kondisi yang sangat sederhana. Saya bilang, Tuhan, aneh, hati saya kok damai. Dan saya melihat Tuhan ada di sini. Hati-hati, cari Tuhan dan kebenaran. Ibu hari ini berdoa malam hari ini, cari Tuhan dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepada. Jangan bilang, nanti kita dibilang nggak gaya, nggak modern, nggak gaul lo. Iya, udah ketinggalan zaman. Lu lebih baik dibilang ketinggalan zaman daripada ketinggalan sama Tuhan loh. No turning back kalau ketinggalan sama Tuhan. Nggak ada putar balik. Putar balik lagi dong, jemput gua dong. Enak aja, nggak ada. Nggak ada turning back. Kalau kamu sudah ketinggalan sama Tuhan, nggak ada turning back. Kejar dan cari kebenaran Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada. Bayar harga di usia mudamu, jangan malas. Nanti kerja tangan kasar Bu, nggak ada yang mau, percayalah. Pria sekarang zaman modern pinter cari tangan wanita-wanita yang bekerja, bukan tangan-tangan yang halus. Kalau tangan-tangan yang halus nanti dikira makhluk halus. Percayalah, pria-pria zaman sekarang pinter cari wanita.
Dia akan cari yang tahan banting, yang bisa kerja, yang cari uang. Makanya sekarang wanita itu lagi harganya naik. Yang bisa ngurus rumah tangga, yang bisa melahirkan, yang bisa kerja, yang bisa membiayai rumah tangga. Halo, carilah kerajaannya dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Itu tidak akan terlalu banyak cerita. Kita mau closing sebentar di jam 5. Boleh enggak Ibu buka 1-2 pertanyaan yang Ibu bisa jawab buat kalian. Kalian boleh bertanya apa saja yang kalian mau tanya. Saya berdoa, saya berharap Tuhan memberikan saya hikmat dan pengertian untuk bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan. Oke, saya boleh minta anak-anak kasih WM. Siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Ayo cepat. Mau bertanya, sesat nanti jalan-jalan kehidupan. Bukan jalan pulang, kalian tahu jalan pulang. Siapa yang mau bertanya? Jangan bertanya, Ibu tolong dong doakan siapa jodohku. Doa sendiri. Doa sendiri. Oke? Siapa yang mau bertanya boleh angkat tangan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mari para WL dan singer maju ke depan. Kita akan closing, kita akan tutup. Kalau ada yang mau bertanya serius, kalau nggak ada, nggak perlu dipaksa. Yuk, mari standby. WL bantu saya untuk naikkan 1 pujian. Saya mau tantang kalian yang mau hidup kudus dan benar, yang mau mencari Tuhan dan kebenarannya dan kerajaannya. Mari angkat berdiri, mari berdiri, mari angkat badanmu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mari kita bangkit berdiri. Kita yang mau serius, yang mau minta Tuhan, aku mau kenal Engkau sungguh-sungguh. Aku mau mencari Engkau dan kerajaanmu dan kebenarannya. Karena firman Tuhan berkata, itu semua akan ditambahkan kepadamu. Naikkan pujian apa saya kata. Nanti saya minta pujian batu ini, kalian gak bisa main kan? Apa? Aku punya Tuhan yang besar. Nah, yuk. Tidak ada yang bertanya toh? Ya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Ya, liriknya keluarin ya. Kasih singernya 1,5 menit. Tahu ya lagu itu ya? Kalau nggak ada ya kalian boleh gantikan lagu yang kalian tahu aja. Atau kalian mau ganti lagu yang lain boleh nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah tahu lagunya langsung naikin aja. Izinkan Ibu menceritakan closing 1 statement. Hidup kalian, usia kalian sama persis seperti usia Timotius dan Titus pada waktu Rasul Paulus mendidik kedua anak ini menjadi penginjil besar. Timotius adalah seseorang yang sangat pemalu dan minder. Timotius punya kelemahan di dalam tubuhnya karena pencernaannya tidak beres. Sedangkan Titus, orang tuanya membuang dia. Timotius dan Titus adalah contoh 2 anak muda zaman sekarang ini yang penuh dengan latar belakang luka dan sakit hati, kecewa, minder dan lain sebagainya. Tapi 2 anak muda ini dipakai oleh Tuhan untuk
dengan percabulan atau apapun juga. Kalau engkau tahu hidupmu dalam masa-masa berpacaranmu, engkau sudah banyak melakukan yang Tuhan gak suka. Kalau engkau punya cukup sebuah keberanian, kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau balik, aku mau bertobat. Ada sebuah pertentangan di dalam hatimu, di dalam otakmu. Engkau berkata, malu tahu. Karena akan diketahui oleh banyak orang. Tapi di dalam rohmu dan di dalam jiwamu ada sesuatu yang berkata, nah ini waktunya engkau diselamatkan dan engkau bertobat. Ada sebuah penyesalan yang tiba-tiba kamu, yang engkau gak bisa bendung. Hal yang sama, hari itu tiba-tiba menjumpai aku. Aku gak pernah tahu kalau Tuhan akan jumpai. Dan hari itu aku gak bisa menahan rasa tangis dan penyesalan aku yang begitu dalam. Sore hari ini, engkau mungkin mencoba menutupi semua rasa malu. Engkau mungkin mencoba memperlihatkan seolah-olah aku gak apa-apa kok. Tapi ada sesuatu yang begitu mendesak di dalam jiwa dan rohmu. Ada penyesalan demi penyesalan yang berkata, Tuhan, aku gak tahu caranya berbalik di mana. Dan di dalam hatimu yang paling dalam, engkau takut kepada masa depan. Dan engkau takut diketahui oleh kedua orang tuamu. Engkau takut tetanggamu kiri dan kanan dan tahu. Engkau mencoba menghibur dirimu, Tuhan yang penting aku bertobat ya. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang pertobatan itu harus ditelanjangi. Keegoisan menarik kita dan berteriak malu. Tapi pertobatan yang sejati berkata, yang penting aku bertobat dan aku diselamatkan. Dan ada jaminan Tuhan dalam hidupku. Saya bisa mendoakan saudara di tempat masing-masing. Engkau yang sungguh-sungguh berteriak, Tuhan aku butuh pengampunan. Engkau yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan aku butuh kasih karunia. Mungkin engkau pernah melakukan kesalahan dan tidak separah itu. Tapi engkau berkata, Bu, bolehkah aku didoakan? Cukup angkat tanganmu ke atas dan taruh tanganmu yang lain di atas dada. Boleh naikkan kembali lagu ini dengan lembut. Naikkan pujian dan penyembahan biar Roh Kudus sekali lagi turun dan bekerja melawan saudara dan teman-teman. Naikkan pujian ini dengan lembut. Jangan cari saya kalau saya sudah berkata dan menyusul kembali dan minta tolong doakan. Ini waktu kasih karunia. Tuhan berkata
Tuhan berkata, aku akan ciptakan masa depan yang baru. Di antara kalian yang pernah dibuang di sanak keluargamu, engkau yang tidak pernah diterima oleh keluargamu, Tuhan berkata, nah, aku terima. Mari berjalan bersama dengan aku. Ada kalian, para pria-pria yang berumur sekitar 17 dan 18 tahun, engkau dicap sebagai anak haram, engkau dicap sebagai anak di luar nikah. Tuhan berkata, mari datang, mari datang. Aku Bapa yang baik, aku Bapamu yang baik. Dan Tuhan berkata, sama seperti Daud, aku akan mengangkat hidupmu seperti Daud, seperti aku mengangkat hidupnya Daud. Dan Tuhan berkata, mari datang ke aku, cari aku dan cari wajahmu. Ada aku Bapa yang menantikan engkau. Aku yang akan memulihkan kemenangan dan kedaulatan hidupmu kembali, sama seperti hidupnya Raja Daud. Mari datang, berurusan dengan Tuhan. Mari datang berurusan dengan Tuhan. Tuhan menantikan engkau lari cepat ke Tuhan. Rasa Roh Kudus, Tuhan berkata, aku yang mengangkat hidupmu, aku yang memberikan masa depan yang baru. Apa yang dikatakan manusia tidak ada harapan dan tidak ada lagi masa depan. Bukankah aku Tuhan yang menciptakan masa depan itu? Tuhan menantikan kau kembali. Lari nak lari. Lari. Jangan pedulikan kiri kananmu, apa kata tetangga, enggak usah pedulikan. Berurusan dengan Tuhan sendiri. Dia Tuhan yang mengasihimu lebih daripada apapun. Dia yang peduli akan nasibmu dan masa depanmu. Sore malam hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus yang kudus dan mulia. Biarkan hidup anak-anak ini akan berteriak dan menyerukan nama Yesus di atas gunung-gunung yang tinggi. Dari tempat maha tinggi, Biar hidup mereka yang dipulihkan. mulia Mereka akan berseru dan menceritakan tentang pekerjaan Tuhan yang ajaib dan hidup mereka. hati Pakai masa muda mereka ya Tuhan. terluka, ku kan lengah. Biarkan keluarga
bersyukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kau sangat baik dan teramat baik, dan Kau juga telah menyembuhkan setiap kami hari ini Tuhan. Dan kami percaya dan yakin bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau menyertai, memulihkan, menyembuhkan setiap kehidupan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu Tuhan telah dinyatakan di tempat ini, telah dikobarkan di tempat ini Tuhan, mengingatkan kami supaya kami senantiasa berpaut bersandar hanya kepada Engkau Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak muda Tuhan hari ini yang sudah dilawan, yang sudah dijamah, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Engkau kembalikan untuk hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pengurapan kuasa dan otoritas kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran hari ini, sehingga apapun yang hamba-Mu lakukan, kerjakan, perbuat, senantiasa pengurapan kuasa Roh Kudus ditambahkan hikmat marifat kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu dipercaya untuk melayani, Tuhan senantiasa lebih lagi memakai kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk.